Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munzir dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. NIM saya 1872050041. Di sini saya akan mempresentasikan mengenal sejarah Pancasila guna menjalankan tugas UTS semester genap dengan mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial. A. Kolonialisme Belanda. Sejarah Pancasila tidak bisa dipisahkan dari kisah perjuangan bangsa Indonesia mengusir kolonialisme dan mendirikan negara merdeka bernama Republik Indonesia. Sejak kemunculan VOC di Indonesia hingga berganti nama menjadi Hindia Belanda, perlawanan bangsa Indonesia tidak pernah terhenti sama sekali. Aceh baru takluk pada 1904, sedangkan Bali dikuasai Belanda tahun 1906. Memang perlawanan sejak kedatangan VOC hingga 1906 itu mengalami kekalahan. Ada beberapa penyebab. Pertama, perlawanan itu dilakukan terpecah-pecah sendiri-sendiri dan masing-masing daerah, dan kedua, semangat perlawanan itu masih didorong sentimen yang bersifat primordial seperti semangat mempertahankan daerah, tradisi, dan agama. Nama Indonesia yang berasal dari istilah etnologi baru dipakai tahun 1913 oleh Ki Hajar Dewantara untuk menamai kantor berita Bumi Putra di negara Belanda. Indonesiasi Persbureau. Kemudian pada 1922 pelajar Indonesia di negeri Belanda sepakat mengadopsi nama Indonesia. Mereka mengubah nama organisasinya dari Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging. B. Lambang Garuda Pancasila. Desain Garuda dengan 5 perisainya muncul di tahun 1950. Tahun 1950, pemerintahan RIS menyelenggarakan sayembara desain lambang negara. Ada 2 desain yang menang, karya Sultan Hamid II dan karya Muhammad Yamin. Tetapi karya Yamin gugur karena menggunakan sinar-sinar matahari yang identik fasisme Jepang. Alhasil, pemenangnya adalah desain karya Sultan Hamid II, putra sulung Sultan Pontianak ke-6, ditambah juga dengan pita putih yang dijepit oleh kaki Garuda dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kepala Garuda masih gundul dan belum berjambul. Desain ini kemudian diperkenalkan Soekarno kepada khalayak ramai di Hotel Des Indes, Jakarta pada 15 Februari 1950. Desain Sultan Hamid II ini kemudian disempurnakan oleh pelukis Istana Dullah dengan penambahan jambul dan posisi cakar kaki mencengkram pita dari depan. C. Lagu Garuda Pancasila. Lirik lagu Garuda Pancasila seperti yang dinyanyikan sekarang diubah oleh seorang komponis muda, anggota Lembaga Kesenian Rakyat atau LEKRA, bernama Sudarnoto. Komponis kelahiran Kedal, Jawa Tengah, itu mengubah lagu Garuda Pancasila pada tahun 1956. Namun karena peristiwa G30S pada tahun 1965, Sudarnoto ditangkap dan dipenjarakan oleh rezim Orde Baru.
karena dari penjara pengubah lagu Garuda Pancasila ini berjuang hidup dengan menjadi penyalur SP Tojo, sopir taksi dan pemain orkes. D. Penyelewengan Pancasila. Di zaman Orba, Pancasila dijadikan doktrin kaku yang disakralkan, diajarkan secara doktriner melalui penataran P4 bagi semua aparatus negara dan pelajar atau mahasiswa dari SD hingga perguruan tinggi. Akibatnya, Pancasila kehilangan keunggulan sebagai pengetahuan dan nilai filosofis yang hidup dan membumi. Di sisi lain, banyak kebijakan Orde Baru yang mengkhianati nilai-nilai Pancasila, mulai dari praktik korupsi dan nepotisme, pembungkaman demokrasi, pelanggaran HAM, pembangunan yang timpang, dan pengelolaan ekonomi yang hanya memakmurkan keluarga Soeharto dan kroninya. Pancasila sebagai meja statis dan listar dinamis. Bung Karno sangat mengenal Pancasila. Pernah bicara tentang Pancasila sebagai meja statis dan liter dinamis. Pancasila sebagai meja statis berarti Pancasila sebagai dasar negara dan fondasi bernegara yang statis, kokoh, tidak berubah sampai kapanpun. Di sini nilai Pancasila menjadi fondasi atau titik temu berbagai keagamaan manusia Indonesia, dari suku, agama, ras, dan adat istiadat dan corak pikir. Sebagai meja statis, Pancasila menjadi dasar negara yang mempersatukan bangsa Indonesia. Tetapi Pancasila juga sebagai listar dan bintang pemimpin yang memberikan arah bagi pejuang bangsa Indonesia dalam menggapai cita-cita nasionalnya. Ibarat kita sedang menumpang kapal di tengah laut agar sampai di pelabuhan yang bernama masyarakat adil dan makmur. Maka Pancasila menjadi bintang penutun arahnya, dan sebagai literstar Pancasila harus dinamis, harus selalu senapas dan dengan perkembangan zaman. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next video. See you. Bye bye.